Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzina Rismaya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi dan teks biografi Raden Ajeng Kartini. Pertama, apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang dan tidak dituliskan oleh diri sendiri, melainkan dituliskan oleh orang lain. Dalam teks biografi biasanya menjelaskan tentang fakta, sejarah riwayat hidup, pengalaman-pengalaman, hingga kisah sukses seseorang yang kita tulis atau yang kita baca. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi pada teks biografi berisi tentang latar belakang kisah hidup seorang tokoh yang diceritakan. Pada teks biografi Raden Ajeng Kartini, orientasi terdapat pada paragraf pertama yang tertulis Raden Ajeng Kartini atau yang lebih kita kenal sebagai Ibu Kartini. Dia merupakan keturunan keluarga yang terpandang, lahir pada tanggal 21 April 1879. Satu hal yang diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Struktur teks biografi yang kedua adalah kejadian penting. Pada kejadian penting ini biasanya berisikan rangkaian peristiwa yang disusun secara sistematis dan menurut urutan waktu. Pada teks biografi Raden Ajeng Kartini, kejadian penting dimulai pada paragraf kedua. Tertulis seperti Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga ia tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ia ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sampai pada paragraf Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi pada zamannya. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya pada adat istiadat, pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Pada kejadian penting ini, menceritakan perjuangan Kartini yang ingin mengetahui banyak hal pada zamannya, dan pada zamannya itu wanita itu tidak boleh bersekolah tinggi. Tetapi Kartini terus berjuang seperti membaca buku ilmu pengetahuan yang ia miliki di rumahnya. Pada kejadian penting dalam struktur teks biografi Raden Ajeng Kartini juga menceritakan bahwa Raden Ajeng Kartini menikah dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. Lalu menceritakan pula perjuangan dia ingin mendirikan sekolahan dan berkat suaminya dan kegigihan yang ia miliki. Dan sekolah itu adalah sekolah khusus wanita, ada di berbagai daerah seperti di daerah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Pada waktu itu, sekolah wanita itu dikenal dengan sebutan sekolah. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi berisi tentang informasi evaluatif atau kesimpulan dari teks biografi. Pada teks Raden Ajeng Kartini, bagian reorientasi dimulai pada paragraf dia adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensi dia dengan teman-temannya di Belanda dibuka oleh Aben Danon dengan judul yang kita kenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Sampai pada paragraf namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah Indonesia. Tidak hanya di kota-kota Indonesia saja, melainkan di kota-kota Belanda. Sampai bahkan W.R. Supratman membuatkan sebuah lagu untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini dengan judul Ibu Kita Kartini. Pada teks biografi, kita bisa mendapatkan informasi tentang latar belakang, kisah perjuangan, fakta-fakta sejarah, hingga kisah suksesnya seorang tokoh yang diceritakan pada teks biografi. Contohnya, jika teks biografi Raden Ajeng Kartini ini berarti memberikan informasi kepada kita siapa itu Raden Ajeng Kartini, apa pengalaman atau apa masa yang pernah ia lalui, dan pengalaman yang bisa kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.